Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Joni Yulianto dan salam inklusi. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan sebelumnya bersama dengan tamu saya, Mbak Saswati Ningrum, atau biasa saya panggil Mbak Saras. Beliau adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, partai nomor urut 1. Beliau mewakili daerah pemilihan 6 di Kabupaten Rembang, berada pada nomor urut 5. Eh, yang ada di Dapil 6 silahkan diingat-ingat. Bukan kampanye. Assalamualaikum, Mbak Saras. Waalaikumsalam Mas Joni. Ya. Sehat Mas Joni? Alhamdulillah sehat. Masih sehat tuh? Alhamdulillah juga. Riang Sehat sekali terus. Mas Joni. Sehat terus. Kampanye baru mau Hmm. mulai. Jadi semoga terus prima sampai pemilu dan sesudahnya nanti. Amin. Amin. Ya Rabbal Nah, Alamin. Mas Joni. Mbak, ini melanjutkan obrolan kita sebelumnya. Jadi kan tadi di di obrolan sebelumnya kan jenengan sudah cerita banyak ya soal apa namanya pengalaman sebagai relawan di banyak kegiatan, kemudian juga membuat merintis usaha kerajinan yang melibatkan teman-teman penyandang disabilitas dan juga teman-teman apa perempuan, teman-teman yang apa membutuhkan gitu ya, kawan-kawan duafa dan juga eh, sederet kegiatan-kegiatan yang lain yang kemudian ujungnya adalah dari banyak pengalaman itu kemudian jenengan sekarang sedang mencalonkan diri di DPR daerah Kabupaten Rembang. Nah, tadi kita kan obrolannya sampai bahwa jenengan ditawari gitu ya, ditawari untuk partai politik apa untuk mencalonkan diri sesudah kira-kira 2 tahun aktif di partai. Nah, jadi ceritanya pas eh, kemudian ditawari itu apakah apa namanya memang dari PKB yang menawari jenengan dan kemudian waktu itu jenengan meresponnya bagaimana, Mbak? Ya, terima kasih Mas Joni. Ya, seperti yang saya bilang di waktu lalu bahwa ini adalah hal baru. Hmm. Artinya di situ saya butuh waktu untuk memikirkan ulang, untuk mencoba menggali hal-hal yang membawa kebermanfaatannya. Apakah kalau saya ada di situ, kontribusi apa yang bisa saya berikan dan bagaimana bisa uh, saya menjadi wakil buat teman-teman. Nah itu apakah saya bisa? Nah Hmm. segala seabrek kekhawatiran saya karena kemudian saya melengok ke masa lalu saya, maksudnya saya ini adalah orang relawan yang berangkat dari orang yang jauh dari apa hiruk pikuknya berpolitik itu seperti apa. Jadi uh, akhirnya ini saya minta izin beberapa saat untuk kemudian uh, bisa ya sudahlah jika Allah menghendaki seperti ini karena nggak mungkin kan di dunia ini karena sepemahaman saya daun kering yang jatuh itu saja tidak ada yang tidak Tuhan tahu gitu. Hmm. Artinya saya sampai dihadapkan dengan kondisi saat ini, skenario seperti ini, itu pasti Tuhan juga hadir di situ. Nah, saya cukup fokus di situ, saya tidak cukup banyak waktu untuk kepentingan atau pemikiran hal yang lain. Kemudian saya Hmm. mengiyakan selambi di hati saya, Bismillah, saya akan mencoba sebaik mungkin apa, semampu saya. Yang Hmm. penting mampu saya itu bukan berasal dari ah saya mampunya cuma segini, tetapi saya memang Hmm. benar-benar sudah melakukan.
mm, Segala itu, segala yang apa yang menjadi menjadi dihadapkan di saya itu, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk baru kemudian saya akan menyampaikan mampu, jika melambaikan tangan jika saya merasa tidak mampu. Artinya mm. saya akan berusaha semaksimal mungkin karena Ya. saya selalu mengambil poinnya itu adalah apapun yang dihadirkan di hadapan saya itu bukan tidak ada Tuhan, tetapi benar-benar Tuhan itu hadir Mm, untuk mempercayai saya, untuk menjadi saya ada di sini dan skenario itu ada di hadapan saya. Seperti itu, Mas. Akhirnya mm. ya Ya, ya. sudah, saya akan berangkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah terus melindungi, terus mengawal, terus menjaga saya sampai kemudian akhirnya seperti itu, Mas. Hmm. Ya. Yang nawari siapa dulu, Mbak? Yang nawarin waktu itu adalah ketua umumnya PKB seperti itu. Hmm. Ketum PKB, Iya, Ketua Rembang atau ketua umumnya Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Rembang. oh, oke. Jadi beliau nawarin jenengan. Iya, jadi nek wis ketum kan saya rada piye Hmm. gitu kan, rada Ya. ya ada waktu bukan sembarangan, maksudnya kan gitu ya. Mm-mm, Ada mm-mm, orang yang beranggapan kesempatan itu tidak sembarangan mm. diberikan kepada orang yang sembarangan seperti itu. Jadi Ya, ya. saya kok jadi sombong ya berbicara seperti ini. Jadi waktu itu gimana beliau nawarinnya? Ya, untuk ini kan ada perwakilan untuk perempuan juga, untuk perwakilan disabilitas juga. Dan untuk diri saya, ini adalah satu orang tapi dua paket kan? Hmm. Itu tidak sih Mas? Ini saya hanya mengira-ngira, kayaknya begitu. Eh, Kan begitu ya. Jadi ya, ya, satu orang dua paket. Jadi ketika saya dicalonkan di situ, ya. berarti saya sudah Dapat eh, perempuannya, dapat disabilitasnya. ya walaupun di situ juga ada perempuan yang lain. Ada caleg perempuan yang lain. Ya, Oke. Ya, ya, ya. Nah, ya dengan akhirnya dengan tawaran itu kemudian menerima, kemudian berproses pendaftaran dan yang lain-lain nggak ada kesulitan, nggak ada kendala pada sangat saat tidak sangat tidak mendaftar. Mas. Sangat akses, sangat dibimbing, maksudnya diarahkan, didampingi. Oh, Masa iya. malah merasa terhormat tahu Mas. Biasanya Heeh, saya meluncur ke sana kemari itu sendirian. Tapi di heeh. situ tuh saya benar-benar dikawal. Hmm, Dikawal. dikawal, didampingi ya. Ya, diantar, Aduh, ya, ya, ya. Nah, ketika jenengan memutuskan untuk ya saya bersedia tadi ya dengan pertimbangan panjang tadi bahwa ini kalau apa namanya Tuhan memberi kesempatan ini berarti apa namanya juga akan dibimbing, akan diarahkan kalau memang itu yang terbaik begitu. Eh kerenteknya jenengan niat jenengan dengan mencalonkan diri itu pada saat kemudian memutuskan itu apa yang akan diperjuangkan kira-kira yang menjadi apa ya nek bosoannya ya visi misi begitu yang akan diperjuangkan itu apa. ya kan gini ya Mas, berangkat dari semua manusia punya hak yang sama. Nggih. Hukum dan pemerintahan dan difabel adalah bagian dari keragaman yang harus diakui oleh pemerintah, Ya. diperjuangkan sehingga mereka bisa menjadi subjek dalam pembangunan. Artinya kan gini, kita disabilitas itu adalah bukan produk yang gagal. Sesungguhnya Tuhan itu eh, memilih kita menjadi disabilitas itu juga ada fungsinya, juga Hmm. bisa bersuara, juga Ya. bisa berbuat sesuatu hal yang manfaat. Ya. Nah, salah satu contoh adalah saat ini yang sedang saya perjuangkan. Ya, satu-satunya ya seperti itu. Jadi, saya ingin menjadi apa sudut pandang, maksudnya teman-teman disabilitas itu juga harus bisa bersuara dan mempertanggungjawabkan suara kita, dan Hmm. suara kita itu harus bermanfaat
Kita Ya. lahir di bumi Kabupaten Rembang, dimanapun lah itu. Tetapi di sini saya akan fokus di Kabupaten Rembang. Misalnya kayak saya lahir di bumi Rembang. Terus saya ini bukan produk yang gagal. Apa yang Mm, bisa saya, terus Rembang itu juga adalah, maksudnya Rembang itu juga sedang dalam pembangunan, Mas Regi. mm, mm, Jadi kita disabilitas itu juga harus bisa berkontribusi. mm, Maksudnya kita itu jangan menjadi gini loh, bahwa kehadirannya hanya ada disabilitas, mm, hanya mm, memenuhi absen disabilitas. mm, Tetapi kita benar-benar dihadirkan, didengarkan, dan mau bersuara, mm, dan mm. suara kita itu juga bermanfaat untuk Ya. teman-teman dan juga untuk masyarakat pada umumnya. Mm, mm, Seperti itu, Mas. mm, mm, mm. Nah, yang akan jenengan perjuangkan nanti kalau insya Allah apa namanya mendapatkan amanah sebagai anggota legislatif, kira-kira apa, Mbak? Sebenarnya di Kabupaten Rembang sendiri itu sudah lumayan baik. Sudah ada pergerakan untuk perhatian kepada disabilitas. Tetapi eh, masih ada slot-slot yang belum tersentuh. Karena masih ada pemikiran bahwa disabilitas iku lho penjalukane akeh. Padahal disabilitas di sini itu ragam disabilitasnya itu banyak. Tentunya kebutuhan, hak-hak yang harus dia dapatkan juga banyak. Hmm, Contoh, teman-teman tunanetra, maksudnya teman-teman netra, itu ya, dia di dalam eh, beraksesibilitasnya atau bila dia datang ke tempat umum, itu dia membutuhkan guiding block. Nah, sudahkah di tempat tersebut selalu ada guiding block? hmm, Atau sudahkah tempat guiding block itu penempatannya sudah tepat? hmm, Ya kan? hmm, ya, Nah, ya, contoh-contoh kecil seperti itu. Sebenarnya kembali lagi saya bilang bahwa Rembang itu sudah ada pergerakan ke sana, sudah menuju ke sana. Namun eh, apa akan lebih terasa bernyawa jika itu melibatkan disabilitasnya gitu. Karena hmm, kenapa? Karena kita ini adalah pelakunya yang istilahnya yang menikmati itu atau yang yang pada mengetahui prinsipnya kebutuhan ya, iya seperti itu Mas, yang mengetahui kebutuhannya, yang ya, ya, yang bisa ngomong itu bisa karena mengalami gitu loh. Karena ya, sekali ya, lagi ada pepatah bilang ya, jangan membicarakan disabilitas jika tidak paham disabilitas. hmm, Artinya di sini kan yang lebih paham kita ya. ya, Nah, ya, termasuk itu. Jadi ini juga sebagai bentuk ya bahwa disabilitas itu katanya dikasih ini masih saja kurang, masih kurang. Intinya kayak orang bersyukur. ya, Nah, di sini saya akan luruskan setiap kita potensi menjadi disabilitas. Ini saya tidak sedang mendoakan dan tidak sedang meminta, tetapi pemahaman kita begitu kan Mas Joni ya. ya, ya, Betul ya, kan? Setiap ya, kita adalah potensi menjadi disabilitas. ya, Namun kami tidak akan meminta mereka mengerti kita, lalu mereka menjadi disabilitas terlebih dahulu. Jangan, ya, tidak menginginkan itu. Tetapi mereka cukup ya, memahami suara kita, mendengarkan suara kita, melibatkan kita, ya, membayangkan, ya, berempati, ya ya, kan? Jadi ya, balik bagaimana mereka ya tiba-tiba mengalami sakit yang mungkin hasil dari jatuh. mm-mm, Terus mereka jalan saja sudah kesulitan, sudah merasakan sakit. Bisa kebayang nggak sih kita itu merasa ini apa namanya kesulitan berjalan itu sudah lama. Terus mm-mm, itu tuh sudah intinya jika bila mana teman-teman ini disabilitas mualaf yang ya, artinya baru saja ya, itu mental hancur. mm-mm, Bagaimana membangun mental itu? Bagaimana bangkit dari itu? Kalau mm-mm, bukan kita disabilitas yang membuat mental itu bangun, menyemangati saudara yang seperti itu, mm-mm, nggak bakalan bernyawa gitu loh. Maksudnya ya,
tidak terasa nyeklek sekali gitu, tidak mengena. Iya. Karena kita beranggapan, yo dia bisa ngomong gitu karena dia tidak mengalami. Coba Mm-mm. dia mengalami seperti kita, maka, ya kan? Iya. Nah, pasti ini loh di pemahaman teman-teman juga sama. Jadi di sini akan saya luruskan ya. Ya. Jadi pemahaman yang mana masih banyak yang artinya belum belum paham lah. Seandainya Ya. paham, pastinya tidak ada kalimat yang wong difabel iki lho gak ono syukur-syukure. Wis dituruti ini, dirangkul ini, kok masih saja kurang. Cobalah sehari saja hidup berdampingan langsung dengan disabilitas yang dia tidak bisa ngapa-ngapain atau dia masih apa SDM yang eh, untuk ini loh bukan SDM sih, tapi yang belum move on gitu loh. Dia Ya. hiduplah beberapa saat untuk eh, bersama dengan disabilitas yang belum move on. Bagaimana sakitnya, bagaimana mencari celah untuk dia bangkit itu dia bingung gitu loh. Saya harus bingung, apa saya harus bangkit dari mana gitu. Nah, seperti itu. Jadi Ya. inilah yang mungkin mencoba untuk selalu saya merasa apapun saya merasa untuk oke saya harus melakukan ini supaya teman-teman itu bisa uh, melihat dan bangkit dan menjadi berdaya gitu loh. Selama ini mungkin teman-teman belum begitu banyak yang ini yang mereka mungkin bisa lihat dari di YouTube gitu ya bahwa Ya. si A berhasil ini itu kan gitu. Tetapi secara kasat mata teman-teman belum melihat di samping dia bahwa orang yang sulit, orang yang penuh keterbatasan itu kemudian menjadi contoh buat mereka, Ya. menjadi apa supaya dia itu lebih kekuatan buat mereka. Oh, misalnya si Saras ya, si Saras bisa, kenapa saya nggak bisa? Tetapi nih, teman-teman ini melihatnya di TV, itu tidak seluruhnya langsung beranggapan bahwa oh si Akai bisa, kenapa saya nggak bisa? Belum belum sepenuhnya bisa bersepaham seperti itu. Tetapi Ya. nek, ya mungkin kurang lebihnya seperti itu Mas Joni. Oke, oke, oke. Rasanya aku bersemangat sekali tahu. Mantap. Jadi Mbak Saras ingin mengatakan bahwa yang pertama adalah eh, ya kemudian perlu ada yang mewakili dari penyandang disabilitas sendiri begitu sehingga kemudian kalau berbicara tentang disabilitas itu ya memang orang yang mengalami karena dia yang tahu kebutuhannya begitu ya kira-kira. Yang kedua tadi juga terkait dengan ya supaya teman-teman lebih banyak terlibat. Kalau ada wakilnya, kira-kira ada yang memperjuangkan, yang memberikan jalan begitu sehingga teman-teman baik organisasinya maupun difabelnya kemudian lebih bisa banyak terlibat begitu ya. Betul, Nah, apa yang kira-kira nanti akan jenengan perjuangkan, Mbak? Kalau ya apa namanya, insya Allah gitu jadi begitu terpilih begitu, menurut jenengan apa isu atau masalah utama yang nah, kan periodenya 5 tahun. Nah, dalam 5 tahun ke depan itu kalau apa namanya jenengan ada di DPRD itu yang akan diselesaikan, yang akan di apa namanya diupayakan itu kira-kira apa? ya yang pertama kan sebenarnya di Kabupaten Rembang itu sudah ada undang-undang apa perda ya. Perda. Mm. Oke. Nah itu bagaimana bisa di apa nek misalnya kayak seperti itu kan kalau kita nggak kawal, kalau kita nggak Iya, adem ayem ya Mas kembali lagi. iya, Nah iya. mungkin ya seperti itu setelah karena kenapa Mas gerakan kita di bawah itu kalau tidak ada apa eh, sinergi sinergi dari pemerintah itu koyoke tong kosong berbunyi nyaring gitu loh Mas. Kita di bawah Iya. teriak-teriak, kita menyampaikan, kita wis bengok-bengok jerit-jerit tetapi rasanya kurang kurang mengena. Tetapi beda kalau dari pemerintah atau dari pemerintah ya itu Iya. ada gerakan
yang bersinergi dengan apa apa tadi disabilitas itu, maka itu Ya, akan lebih mudah lebih. apa ya diterima masyarakat seperti itu loh. Karena Ya, ya, ya. untuk menjadi setara, untuk menjadi inklusi itu Hmm, tercipta terjalin adalah ketika ada hubungan yang harmonis antara hmm. ini penyandang disabilitas dan non disabilitas atau masyarakat pada umumnya gitu. Kita tidak bisa Ya. eh, menginklusikan diri, tetapi Hmm. dari lingkungan tidak kan, Hmm. tidak bisa ya. Ya mungkin seperti Nguyai Segoro kan. Jadi harapan saya adalah ini tentang Iya. kesetaraan hak untuk teman-teman disabilitas bisa terpenuhi di segala bidang. Ya, Jadi bidang itu kan banyak sih. Ada contohnya adalah tentang lapangan pekerjaan, terus tentang kesehatan, kemudian tentang keaksesibilitasan. Maksudnya ini loh Mas, ruang-ruang supaya bisa ya, akses. Kadang ya, ya. itu ya itu masih ya mungkin di luar Rembang juga masih banyak. Tetapi kan ini Hmm. saya ingin lebih spesifik di Rembang saja. Ini juga masih Ya, perlu untuk kehadiran disabilitas untuk ya, ya. menyuarakan ini seperti itu, Mas. Hmm. Jadi Jadi jenengan ingin mengawal perda yang sudah ada di Rembang itu supaya implementasinya, pelaksanaannya itu bisa berjalan gitu ya. Karena kan peran anggota DPRD itu kan salah satunya kan ada tiga kan. Satu membuat aturan, yang kedua mengawasi pelaksanaannya, nah ya, yang ketiga menyusun anggaran gitu. Nah, salah satunya jenengan tadi sampaikan ingin mengawal supaya perda yang sudah ada itu bisa terlaksana gitu. ya. Istilahnya ngopiak-opiak pemerintah. Koyo oh ya oh ya Mas. Ngebiaki DPR, ngebiaki. Loh, tapi itu perannya DPRD tuh. Iya. Memang. Ya Heeh. ya seperti ya tidak ya kita sudah sepaham lah Mas. Jika Ya, ojo meneh tentang apa hal-hal yang segitunya kan itu banyak melibatkan banyak instansi dan banyak OPD ya maksudnya ya. Itu menyeluruh loh Mas. Jadi ya, untuk masalah pendidikan aja itu sudah sangat luas gitu kan. Karena ya. ketika adanya fasilitas LSLB yang khusus, maka sekarang sudah dilebarkan menjadi semua sekolah harus bisa menjadi Hmm. sekolah yang inklusi kan seperti itu. Terus Hmm. masalah kesehatan seperti kemarin ya di pemahaman di kesehatan itu kan ketika kita kerja mendapat apa jam sostek dari tempat bekerja yang mungkin tidak lama mampu bekerjanya Hmm. itu loh hanya berapa lama Hmm. saja dan kita mendapat apa perlindungan kesehatan yang sebelumnya itu dihapus. Nah itu isu-isu Hmm. juga sudah kemarin saya sampaikan ke itu sih ke DPR. Kenapa kok bisa seperti itu kan gitu? Bisa nggak itu Ya, dihilangkan atau ya, dikembalikan? Karena kan kesempatan kita kerja di pabrik itu mungkin itu kan tidak lama. ya. Nah, lebih lama ketika wong di situ kan terbatas umur, waktu dan keadaan kan. Kita bisa saja jadi tidak sudah tidak lagi di uh, pabrik itu, kemudian padahal perlindungan itu sudah dihapus. Sementara begini Mas, teman-teman Hmm. disabilitas itu masalah KIS, walaupun itu mungkin belum terpakai secara kontinu ya, tetapi Ya. itu sangat menjadi ayemnya, ayemnya teman-teman untuk ketika mempunyai senjata itu dia sudah ayem gitu loh. Walaupun dia Hmm. tidak Arab-Arab, kan siapa sih yang mau sakit kan? Nggak ada ya yang mau sakit. Nah, seperti itu Hmm. hal-hal itu karena dan harus itu kan harus Ya, dikawal, harus di terus nggak bisa terus ya, dicuekin, ya, ya. disampaikan. Iya, betul. Kan setiap daerah pun berbeda ya Mas ya. Beda-beda, iya, Nah, itulah. situasinya. Berarti kan setiap daerah itu harus mempunyai tukang kawal. Ya, seperti itu. Nah, setiap daerah harus ada tukang kawalnya, makanya benar Nah, kalau kemudian di setiap kabupaten kalau bisa juga ada caleg dari teman-teman difabel.
kan gitu. Nah, sejauh ini persiapannya bagaimana, Mbak? Ini kan sudah menjelang masa kampanye dan tentu tidak sedikit suara yang harus dikumpulkan kan. Kira-kira berapa ribu di Dapil 6 ini yang harus diambil? Ya, sesungguhnya ini masih semuanya baru ya. Kembali lagi saya bilang semuanya ini baru dan saya masih sangat belajar. Jadi ya Iya. saya akan mengikuti alurnya bagaimana partai itu maksudnya ini saya diajarin seperti apa, saya diarahkan seperti apa. Nah ini saya masih butuh bimbingan dan untuk masalah kampanye karena di Rembang ini saya malah begini Mas. Jadi Rembang ini saya tidak perlu mengkampanyekan sebenarnya. Di Rembang ini Hmm. sudah mengetahui saya malah lewat jejaring saya. Jadi kalau kampanye itu sepertinya saya kayak mengulang berita karena mereka sudah melihat karena alhamdulillah Mas terlepas dari kegiatan saya di komunitas disabilitas, saya aktif di komunitas non disabilitas yang sifatnya kembali lagi sifatnya pokoknya angger relawan, angger tentang kerelawanan. Insya Allah saya itu ada sehingga ya dengan di situ malah mereka tidak perlu janji-janji muluk-muluk saya, tetapi Hmm. mereka sudah mengenali saya lewat gerak dan aktivitas saya. Nah, saya Hmm. perhatikan seperti itu. Yo, mungkin memang saya harus melakukan kampanye, tetapi rasanya itu kampanye wong saya itu apa adanya. Hidup saya itu Hmm. mengalir seperti gini, yo, kayak gini. Gini. Jadi Hmm. mereka sudah melihat saya, sudah mengenal saya, yo semoga saja sudut pandang mereka bisa sepaham dengan maksud saya, karena Hmm. nek Hmm. saya pahami bahwa segala informasi itu tergantung dari orang yang membacanya, orang yang mengetahuinya. Nek Hmm. mereka Hmm. dari versi yang lain mungkin akan menghasilkan dari yang lain kan seperti itu. Nek saya sih kontinu atau istiqomah dengan yo wes Ya. saras itu yo relawan wis koyo ngono kuwi seperti itu. Jadi nek saya Nah. di saras itu digawe perpek, itu malah Hmm. bukan saras gitu loh. Jadi saras Hmm. itu emang wes satu paket dengan yo itu apa adanya. Hmm. Nah, Jadi tapi kan orang-orang juga perlu tahu tadi yang jenengan sampaikan untuk supaya apa namanya sepikiran itu tadi kan berarti orang-orang perlu tahu lah cara jenengan menyampaikan pikiran, gagasan-gagasan jenengan kalau nanti apa kalau sedang mencalonkan terus dengan mencalonkan ini mau ngapain gitu-gitu gimana caranya? yo nek saya ini Mas, saya yakin dan saya percaya bahwa sebuah niat tulus itu Mm-mm. pasti akan menemukan jalannya. Artinya saya bergerak seperti ini, saya tuh orangnya Mm-mm. tidak pandai kan kembali lagi saya sampaikan bahwa saya tuh tidak pandai mempromosikan atau mendeskripsikan diri saya atau keinginan saya. Hmm, ya, Tidak pandai ya. seperti itu. Tapi saya melakukan apa yang ada di depan saya. Terus Hmm, yang sudah saya lalui adalah saya tuh bergerak. Saya mm-mm. tidak memiliki apa saya tidak pandai membuat kalimat yang lebih bagus yang Hmm, perfect, tetapi saya melakukan itu dan mereka bisa melihat ya mm-mm. seperti itu sih yang nek ke depan Mm-mm. memang ya itu tadi kan kita sudah karena saya divisi disabilitas dan saya akan ya tetap fokus Mm-mm. di masalah-masalah disabilitas dan perlu Mas Joni ketahui bahwa Mm-mm. uh, masalah disabilitas dimanapun daerah itu sangat banyak dan Ya. sangat lengkap dan Mm-mm. itu sudah menguras nek hanya satu orang saras mungkin juga kurang. Artinya begini, karena masalah disabilitas beda loh Mas dengan orang yang Ya, ya, miskin gitu kan. ya, Kategori ya. ini mengatasi kemiskinan. Mungkin dari cara
orang ini diedukasi, dibimbing, dikasih pelatihan, dikasih modal, diarahkan, dibantu pemasaran dengan semangat orang yang kategorinya miskin tadi, itu dia akan berubah. Maksudnya Hmm. berubah ekonominya, berubah Hmm. gerakannya, berubah pemikirannya, berubah sudut pandangnya. Tetapi nek disabilitas, dia sampai mati pun kita ini tetap disabilitas, Mas. Kita tetap punya Hmm. banyak Hmm. keterbatasan, kita Hmm. tetap punya Hmm. banyak Hmm. kekurangan gitu loh. Yang mana Ya, emosi ya, kita itu kadang naik turun, kadang ya, ya. mengasihani diri juga, kadang juga kendor juga, down juga, dan di saat itu, terus Iya, belum lagi ini, masalah-masalah disabilitas itu kan ada banyak. Ada iya, netra, ada rungu, iya, ada iya. ODGJ, ada dan yang lain sebagainya. Dan mereka itu tetap harus diperlakukan dengan sangat Hmm. terhormat gitu loh. Ya, Iya ya, enggak sih? ya, Dia harus ya. tetap dihargai, dia harus tetap dihormati tanpa melihat dia ini dari oke okay, dia disabilitas DGJ, maka kita seenaknya nonjok dia di Hmm. mana saja Hmm. kan, atau memberi apa bully dengan seenaknya kan nggak bisa gitu. Intinya Ya. menurut pemahaman saya sampai saat ini masalah disabilitas saja itu sudah sangat lengkap dan banyak, dan saya yakin mungkin sekelas menteri pun itu tetap akan ada celah bahwa dia dinilai kurang di suatu titik Hmm. tertentu, betul nggak sih? Ya, ya, Apalagi ya. seorang Saras yang hanya calon, belum jadi, ya kan, belum ada Makanya, pengalaman, ya makanya kan kan. nanti semoga jadi. Mbak, ada pertanyaan begini. Nek calon disabilitas kui atau nanti kalau jadi anggota DPR dari disabilitas itu apakah hanya akan berjuang untuk kepentingannya difabel saja atau juga untuk kepentingan masyarakat umum? Ya dengan gimana? Nek, lah tadi saya sih sebenarnya orangnya itu mengacu kepada kebermanfaatan kan gini, saya selalu punya slogan untuk hidup hanya sekali gitu kan. Sekalinya hidup Mm-mm. harus yang berarti. Yang Sebenarnya berarti. nek saya orientasi saya itu ya di mana saya ada ya seharusnya saya bisa memberi manfaat untuk orang-orang sekeliling saya. Tetapi itu Mm-mm. tadi nek berangkat dari masalah disabilitas memang nek orang ingin tahu itu banyak sekali. Dan nek untuk dari saya karena saya sudah membuktikan, saya sudah berjalan di hidup saya, itu yaitu Ya. prinsip saya. Jadi hidup hanya sekali, sekalinya hidup harus yang berarti gitu loh. Jadi nek Mm-mm. apalagi dengan pemahaman-pemahaman ketauhidan insya Allah yang di Rembang itu kan dekat ya dekat dunia yang Ya. mana selalu mengajarkan bahwa ya untuk sedekah saja itu Ya. adalah sebaiknya lebih utamanya adalah yang paling dekat dengan pintu. Nah, belum Ya. tentu yang di dekat pintu itu adalah penyandang disabilitas. Mm-mm. Nah, kemudian naik gerakan-gerakan saya itu, nah saya begini, ketika mata saya melihat, hati saya, nurani saya tergerak. Di situ saya pasti melakukan pergerakan insya Allah. Dan saya sudah Mm. melakukannya beberapa kali ketika saya menemukan tetangga saya yang mengidap penyakit HIV. Dan dia Mm-mm. dijauhi oleh lingkungan. Ketika Mm-mm. masyarakat itu berpikir bahwa HIV itu menular dan belum ada obatnya. Nah, di situ tuh Mm. saya tidak berpikir bahwa saya takut ketularan. Mm. Kenapa? Saya tidak sok-sokan jadi pahlawan gitu loh. Tetapi saya Mm. karena ini Tuhan itu memberi saya mata untuk melihat kondisi itu. Dan Ya. Tuhan itu menggerakkan nurani saya untuk nek kamu wes dikai melihat, nek kamu sudah diberi mengerti apa yang akan kamu lakukan. Nah, sudah Mm. beberapa Mm. kali saya melakukan itu terus gini. Walaupun Mm. saya tahu bahwa orang yang saya tolong ini mungkin kemungkinan selamat atau hidup itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi Ya. saya berprinsip bahwa uh, saya nggak tahu. Yang penting Mm. saya dikasih apa mata untuk melihat, nurani untuk berpikir, saya melakukan bentuk Mm. pertolongan untuk dia Ya. supaya
ini saya tuh wes melakukan yang Allah berikan, penalaran, pemikiran, penglihatan, terus saya jalan gitu loh. Nah, Ya. kemudian akhirnya si ini saya bawa ke rumah sakit dan ternyata saya tidak mampu untuk melakukannya sendiri sehingga saya menarik teman saya. Pokoknya saya mengajak teman untuk Mas, pokoknya kita harus menolong dia. Walaupun dia intinya untuk selamat itu minim, tapi seenggaknya kita sebagai manusia, kita melihat, kita merasa itu melakukan pergerakan itu, melakukan sebuah upaya untuk ada di saat dia itu membutuhkan orang gitu, membutuhkan pertolongan. Hmm. Hmm. Secuil pesan itu sih yang selalu ada di saya Ya. seperti itu. Jadi Ya. saya tidak peduli orang itu, terus akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Terus Ya. ketika saya di rumah sakit akhirnya menyelesaikan masalah. Ternyata Hmm. awalnya orang tuanya itu belum terdiagnosa, belum terketahui Hmm. dia HIV kan Hmm. gitu. Yang Ya. terketahui adalah anaknya itu sakitnya aneh gitu. Terus kemudian saya bawa ke rumah sakit berdua sama teman. Terus disitulah menjadi tahu bahwa orang tuanya Hmm. ternyata terdiagnosa, terus saudaranya, terus akhirnya di situ ada penanganan dini, sehingga Ya. ada pertolongan untuk si ibunya, Hmm. keluarganya, sampai sekarang karena diketahui secara dini, jadi itu selamat. Walaupun yang saya tolong yang sakit itu akhirnya dipanggil oleh Allah gitu loh, dipanggil Hmm. Tuhan, tapi Ya. itu menyelamatkan keluarganya tadi menjadi sampai Ya. sekarang alhamdulillah sehat, bisa beraktivitas kembali, mengurus keluarganya kembali, dan itu Hmm. yang pengalaman sebelumnya. Terus yang setelahnya Ya. ada lagi. Nah, itu ya sama, sama kasus sakitnya itu sama. Ketika itu saya dikasih tahu karena orang ini tidak domisili di tempat saya, sehingga karena jaringan Ya. saya nggak tahu ya jaringan saya apa sih. Ketika ada orang sakit, mesti yang apa di daerah saya itu dikasih tahu ke saya karena Yang orang dihubungi jenengan. itu malah yang ngasih tahu orang jauh dari kabupaten sebelah Oh. gitu karena orang ini tidak domisili Ya. di daerah saya gitu kan. Terus akhirnya Iya. saya dikasih tahu ini lomba itu ada kok anu ada anu teman saya yang di situ Hmm. gitu. Hmm. Dikenalkan ya udah saya lakukan Ah, apa yang seharusnya saya lakukan, ya. saya Ya. kembali lagi bawa ke rumah sakit, saya pokoknya intinya saya di sini saya belajar tadi bahwa saya hidup Hmm. banyak sekali, sekalinya hidup Ya. yang berarti itu satu, yang Artinya, kedua saya ketika dikasih lihat, dikasih tahu Tuhan, melihat kondisi seperti itu pada saat itu kan orang sangat butuh-butuhnya pertolongan. Nah, ya. bagaimana saya itu harus ada di situ. Ya. Walaupun mungkin saya ada kegiatan lain, ada kesibukan lain, pasti saya akan memilih itu. Karena kenapa? Hmm. Itu tadi bahwa uh, saya bagaimana yo? Kita membayangkan nggak sih kita menjadi disabilitas dulu itu kita pernah didiskriminasi, kita pernah Hmm. apa Hmm. kita pernah membutuhkan pertolongan tapi tidak ada Hmm. pertolongan. Jadi Hmm. intinya begini Mas Joni, saya berangkat menjadi Saras yang sekarang adalah hasil dari Saras di masa lalu, yaitu pernah Ya. Ya. mengalami hidup yang sangat sulit, mengalami hidup yang sangat sangat tidak enak sehingga di situ saya berangkat menjadi pribadi yang oke okay, cukup saya ya yang mengalami sakit ini, yang mengalami sulit ini, insya Allah Mbok yo jangan ada orang-orang yang mengalami seperti saya sehingga Ya. setiap saya Ya. Ya. melihat apapun yang Ya. intinya saya bisa berupaya, intinya pokoknya saya akan melakukan usaha itu Ya. Ya. dan ketika Artinya, saya akan ya, artinya Mbak Saras ini apa namanya dengan pencalonan meskipun sebagai calon difabel, tapi bukan berarti bahwa hanya akan memperjuangkan kepentingan difabel, karena itu juga sudah sudah terjadi dari sekarang-sekarang ini, bahkan kemudian banyak membantu, banyak mendampingi masyarakat yang juga bukan difabel gitu ya kira-kira ya. iya Mas. Iya. Mbak, lah ini mungkin anu jadi pertanyaan terakhir. Apa namanya? Nah, untuk mempersiapkan ini tadi jenengan sudah sampaikan bahwa ya sudah
kampanyenya dengan kegiatan-kegiatan nyata saja, wong toh juga apa namanya tetap menjadi relawan, masyarakat sudah tahu dan seterusnya. betul Nah, Mas. tapi dari partai politik sendiri, apa dukungan untuk jenengan mempersiapkan pencalonan ini? Ya, dukungannya karena ini satu, saya tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Hmm, Terus bimbingan alat bimbingan peraga dari partai. ya semuanya dari partai. Sehingga Hmm, saya cuma sanggup niat, Bismillah, budal kan gitu. Jadi ya, 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 intinya pendampingan dari partai seperti itu. Jadi ya, saya ya, tidak ya, dibebani biaya sepeser pun itu dan ya, pendampingan nanti apa karena saya belum banyak tahu tentang ini ya nanti akan diadakan apa pelatihan-pelatihan atau pembimbingan secara intern seperti itu Mas. ya. Hmm. Terakhir, ada yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan difabel atau yang lain sebelum kita tutup barangkali. Baik Mas. Terkadang di sekarang ini ya tidak hanya sekarang ini dan mungkin juga di mana-mana bahwa money politik itu tetap menjadi apa menjadi tuntutan atau menjadi rahasia yang sangat umum ya menjadi Ya, penyakit yang sulit dihilangkan walaupun aturan walaupun semuanya itu melarangnya akan tetapi di sini hmm, saya ingin menyampaikan bahwa jika terjadi money politik. Coba pikir ulang. Mungkin suara hmm, Anda itu dibeli dengan berapa ratus, tetapi nanti jika pilihan yang Anda pilih itu tidak sesuai dengan harapan panjenengan, ya jangan gelo gitu. Jadi hmm, lebih bijaklah menjadi pemilih, lebih bijaklah menjadi masyarakat. ya, ya, Karena ya, kebetulan uh, ada orang yang banyak pandai membuat visi misi, tetapi mungkin realisasinya tidak sebagus itu atau mungkin seperti itu, tapi ada yang tidak ada biaya, tidak bisa apa yang memberi harapan bahwa uh, kadang-kadang orang melihat itu apa uang yang diberikan atau serangan pacar yang diberikan, tetapi ternyata tidak sesuai yang kembali lagi seperti tadi. Jadi ya, intinya ya, bijaklah menjadi pemilih dan ketika penjenengan sudah memilih itu ya sudah harus bisa menerima jangan kemudian menerima amplop dari sini memilih ini tetapi ketika kebijakan itu tidak sesuai mereka mengumbar padahal berangkat dari ketidakbenaran itu juga dari dirinya hmm, sendiri bisa disimpulkan masih hmm, hmm. bisa ya. Jadi kalau dapat amplop terus milih berarti sebenarnya sudah lunas ya, nggak boleh nuntut. Seringkali seperti itu mas jadi seringkali kayak utang budi tetapi nanti Iya, endingnya kan gitu wah aku iya. tiba milih ini mau dikai sak mini cuma dikasih segini Iya, eh, iya. segini tahun dia yang enak-enak gini itu loh yang sangat Hmm, mengganggu di di pembicaraan-pembicaraan yang ya, di setelahnya kan begitu mas. ya, ya. Baik. Terima kasih Mbak Saras. Jadi Mbak Saras mengingatkan kepada semua pemilih tentang money politik. Jadi kalau Anda menerima amplop kemudian memilih, maka sebenarnya pilihan Anda itu sudah lunas. Nggak ada lagi yang bisa Anda komplain soal kebijakan yang diambil dan seterusnya. Tetapi jadilah pemilih cerdas yang memilih berdasarkan rekam jejak, berdasarkan apa yang sudah dilakukan, berdasarkan sejauh mana calon-calon itu amanah terhadap orang-orang yang diwakili dan seterusnya. Dan saya rasa apa namanya, memang menjadi pemilih yang bijak itu adalah sesuatu yang Penting. harus kita Iya. apa ya edukasikan kepada semua masyarakat begitu.
betul. Oke Mbak Saras, sukses dengan pencalonannya. Semoga 14 Februari nanti dengan mendapatkan amanat untuk mewakili Dapil 6 dan menyuarakan kepentingan bukan hanya kepentingan difabel saja tetapi juga kepentingan masyarakat Rembang untuk terus menjadi lebih inklusif dan lebih sejahtera. Amin. Matur nuwun, Mbak. Amin. Dan kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Salam Ya, inklusi. salam inklusi. Eh,